Iya, tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan kan 11 minum pesantren, Pak? Mau nanya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif Kembali ke Hadis Nabi. Program ini diasuh oleh Dr. Muhammad Haikal Basyarahil, yang posisi saat ini beliau ada di Pulau Kalimantan, Martapura, dan nanti kita akan bersapa. Tapi sebelumnya bagi pemirsa yang ingin bertanya kepada kita di sini, kepada Ustadz Haikal, bisa menghubungi telepon di Jakarta dulu ya, bukan ke Kalimantan. 021 212 32 333. Saya ulang 021 212 32333. Nah, itulah link yang bisa dihubungi untuk bertanya kepada Ustadz Haikal Basyarahil di Kalimantan. Dan sekarang kita sapa Ustadznya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Zuna, Ustadz Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Semoga Allah lancarkan ya lah ya. Baiklah Ustadz. Alhamdulillah senang sekali kita dapat berjumpa antum di sini, tempat kita bertanya kepada siapa lagi, kepada asatidz Dewan Fatwa yang ini, dan alhamdulillah antum juga sudah bergabung bersama Dewan Fatwa untuk menyumbangkan pemikirannya dan ilmunya untuk supaya kita dapat memahami ilmu agama lebih baik lagi ke depannya. Barakallahu fikum Ustadz. Dan Ustadz, untuk di awal pertanyaan sesi kali ini, bolehkah kita langsung masuk ke pertanyaan Ustadz? Karena terbilang di sini cukup banyak, apalagi mengenai pertanyaan yang seputar kurban, Idul Adha gitu, boleh Ustadz ya? Ya silahkan. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama datang dari sebentar. Ini Ustadz. Pertanyaan pertama dari Ummu Thorik Ustadz. Ummu Thorik di Jawa Barat, Kota Bandung. Bertanya seperti ini, bismillah, barakallahu fikum Ustadz. Izin bertanya, insya Allah Idul Adha jatuh tahun sekarang ini tanggal 9 Juli, hari Sabtu. Nah, untuk saum Arafah insya Allah hari Jumat. Nah, apakah saum Arafah tersebut cukup di hari Jumat saja atau harus diikuti dengan saum pada hari Kamisnya? Satu hari sebelumnya, karena sependek ilmu yang anak ketahui, jika saum sunnah di hari Jumat tidak boleh berdiri sendiri begitu. Barakallahu fikum, tolong jawabannya ya Ustadz. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, berdasarkan ketetapan pemerintah kita, ya bahwasanya di Indonesia hari rayanya jatuh pada hari Ahad, ya bukan hari Sabtu. Ya adapun di Arab Saudi yaitu jatuh pada hari Sabtu hari rayanya. Mungkin beliau menanyakan ketika beliau mungkin posisinya berada di luar Indonesia. Maka kalau kebetulan di tempat beliau, di pemerintah setempat misalnya hari rayanya hari Sabtu, maka apakah boleh puasa hari Arafahnya hari Jumat? Ya boleh. Bolehkah tidak menggandengkan dengan hari yang lain? Boleh. Karena larangan berpuasa pada hari Jumat kalau tanpa ada sebab. Dia mengkhususkan puasa khusus pada hari Jumat. Maka itu tidak boleh, ya. Sedangkan ini ada sebab, yaitu adanya hari Arafah. Ya, maka larangan itu tidak berlaku, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhtassu yaumul jum'ah bisiyamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian khususkan puasa hari Jumat dengan siyam, dengan puasa. Kenapa? Karena dia tidak memiliki sebab, akhirnya dia khususkan berpuasa khusus pada hari Jumat tanpa ada sebab. Tapi kalau ada sebab, seperti bertepatan pada hari Arafah misalnya, atau bertepatan pada tanggal 2 Syawal misalnya, atau bertepatan pada hari Asyura misalnya, maka tidak mengapa dia memulai puasanya pada hari Jumat dan tidak termasuk dari hadis yang dilarang oleh Nabi SAW ketika berpuasa memulai pada hari Jumat. Nah, ini kalau seandainya di tempatnya di negara beliau berpuasa hari rayanya hari Sabtu. Tapi kalau seandainya dia berada di Indonesia, maka hari rayanya adalah hari Ahad. Karena kita mengikuti pemerintah, karena haknya hari raya, ia mengumumkan hari raya, menentukan hari raya itu adalah haknya seorang pemimpin. Dan kita wajib mentaati dalam kondisi semacam ini. Wallahu ta'ala alam.
Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya jawaban antumnya. Jadi kita ikuti pemimpin saja ya, jadi lebih gampang Ustaz ya. Baiklah, pertanyaan berikut Ustaz dari Muhammad Ibrahim di Jakarta. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Haikal. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ustaz dan seluruh tim yang bekerja. Amin. Afwan izin bertanya ya Ustaz, lebih baik mana mengurus ibu yang sedang sakit atau yang berangkat haji? Mengurus ibu yang sedang sakit atau saya berangkat haji? Terima kasih, jazakallah khairan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, kedua-duanya ini merupakan kewajiban. Haji salah satu rukun dari rukun Islam. Berbakti kepada dua orang tua merupakan sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada manusia. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu telah menetapkan agar engkau tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Maka termasuk ihsan, berbuat baik kepada dua orang tua adalah merawat mereka, menjaga mereka, memelihara mereka ketika mereka sudah tua, ketika mereka sakit. Ini bakti, salah satu berbuat ihsan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Baik. Mana yang didahulukan? Ini sama-sama wajib. Rukun berhaji bagian dari rukun Islam. Merawat orang tua itu bagian dari sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada seorang hamba, ya, terkhususnya seorang anak. Maka jawabannya adalah, maka merawat orang tua didahulukan. Ya, kalau seandainya orang tua tersebut membutuhkan perawatan, penjagaan, ya, tidak bisa ditinggalkan, maka didahulukan, ya, karena ini bab darurat. Ya, dalam kondisi darurat maka wajib dia memelihara orang tuanya. Kalau seandainya orang tuanya tersebut tidak bisa ditinggalkan, kalau ditinggalkan menimbulkan mudarat, ya, menimbulkan bahaya bagi diri beliau, maka dia mendahulukan merawat orang tuanya. Tetapi jika seandainya orang tua tersebut dalam kondisi sehat, tidak sakit, tapi butuh dijaga misalnya, dan ada yang menjaganya di antara saudaranya, maka dalam kondisi semacam ini dia berhaji. Tetapi kalau seandainya orang tua tersebut, ya, dalam kondisi sakit, tidak ada yang merawatnya, atau butuh sama beliau, maka dalam kondisi semacam ini beliau mendahulukan merawat orang tua beliau. Karena ini dalam keadaan darurat, ya, maka darurat didahulukan, ya, daripada haji. Dan haji dia bisa insyaallah dia laksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga merawat orang tua dalam kondisi semacam ini didahulukan. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum. Jadi merawat ibu lebih diutamakan. Baiklah, pertanyaan berikut dari Rini Winarsih di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Begini pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz Haikal, saya ingin puasa Arafah, tetapi belum selesai bayar utang Ramadan. Bagaimana ya Ustaz? Barakallahu fikum. Ya. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Mana didahulukan, puasa Arafah ataukah mengqadha puasa Ramadan? Tidak diragukan bahwasanya puasa Arafah merupakan puasa yang dianjurkan, disyariatkan, ya, di dalam agama Islam. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan bahwasanya puasa hari Arafah ini menghapuskan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Ya, 2 tahun dihapuskan dosa kita. Ini jelas menunjukkan keagungan puasa hari Arafah. Bagaimana dengan orang yang haid atau dengan orang yang nifas dulunya di bulan Ramadan dan belum sempat mengqadha? Apakah boleh dia berpuasa hari Arafah terlebih dahulu? Boleh. Dia berpuasa hari Arafah terlebih dahulu, baru dia mengqadha setelahnya. Tetapi afdalnya adalah dia, ya, mensegerakan mengqadha puasanya. Kalau dia qadha puasanya pada hari 10 awal bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 8 misalnya, maka ini lebih baik ini qadha pada awal-awal bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena semacam itu perbuatan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau memiliki hutang puasa karena ada uzur misalnya, maka beliau mengqadha puasanya pada 10 awal bulan Zulhijjah. Karena dilipat gandakan, ya, maka karena dia mengqadha di waktu yang fadil, di waktu yang utama,
maka ketika dia mengqadha puasa tersebut di waktu utama, otomatis qadhanya ya bernilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau melakukan qadha puasa beliau di 10 awal di bulan Zulhijjah. Tetapi kalau yang ditanyakan tadi, boleh tidak berpuasa Arafah dahulu sebelum mengqadha? Boleh. Tidak mengapa Anda berpuasa Arafah dahulu, kemudian setelah itu Anda qadha, maka tidak mengapa. Karena mengqadha itu waktunya luas. Ya, waktunya luas, wajib muwassa. Waktunya diluaskan. Yang penting sampai belum masuk bulan Ramadan berikutnya. Selama belum masuk bulan Ramadan berikutnya, maka boleh Anda mengqadha puasa Anda kapan saja dan di mana saja. Ya, yang penting tidak datang puasa Ramadan berikutnya. Ya, maka kata para ulama, karena dia wajibul muwassa, maka boleh didahulukan puasa sunnah sebelum mengqadha Ramadan. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah atas jawabannya. Jadi boleh untuk puasa Arafah didahulukan ya Ustaz ya. Berikutnya ini pertanyaan dari, maaf masih mengenai sekitar kurban ya Ustaz. Dari Rahmawati Ustaz di Bogor. Rahmawati di Bogor bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Haikal. Ingin bertanya, maaf, bagaimana hukum arisan yang di dalamnya ada uang kas, diadakan uang kas, dan uang kasnya nanti disepakati untuk kurban? Mohon nasihatnya, jazakallah khairan. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ada arisan, ada uang kas ya. Uang kas ini sepakati untuk kurban. Bagaimana ini? Kalau semuanya ridha, maka tidak ada masalah. Ya, tapi tinggal siapa yang punya hewan kurban tersebut. Ya, maka semuanya insya Allah ishtirak dalam pahala, berpartisipasi dalam pahala. Karena berpartisipasi dalam kurban itu ada 3. Ya, atau kongsi dalam kurban itu ada 3. Ada namanya kongsi kepemilikan hewan, ada namanya kongsi pahala, dan ada namanya kongsi daging. Adapun kongsi kepemilikan adalah yang berkurban. Ya. Maka yang berkurban itulah dia yang memiliki hewan. Maksudnya apa? Dia yang memiliki hewan, dia yang dilarang nanti mencabut kuku, memotong kukunya, memotong rambutnya, atau mencabut bagian dari tubuhnya. Maka dilarang. Siapa yang memiliki hewan kurban, itu dilarang bagi dia untuk mencabut kuku, memotong kukunya, memotong rambutnya, karena dialah yang berkorban. Nah, ini kongsi dalam kepemilikan. Yang kedua ada kongsi di dalam pahala. Kongsi dalam pahala ini boleh orang berkorban, satu orang, kemudian dia ikut sertakan di dalam korbannya tersebut keluarganya, anaknya, istrinya, bapaknya, ibunya, dia ikut sertakan dalam satu hewan korban. Maka ini boleh. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah menyembelih hewan kurban beliau. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma taqabbal hadha min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Kata Nabi SAW, ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, dari Nabi Muhammad SAW, dan dari keluarga Muhammad, yaitu dari keluarganya Rasulullah SAW. Di sini Nabi ya mengikut sertakan dalam kurban beliau itu keluarga beliau, dan keluarga Nabi banyak. Ya, dan ada yang sudah meninggal. Maka kongsi dalam pahala itu boleh ya, bahkan disunnahkan kalau seseorang ya berkorban, maka diikut sertakan keluarga di dalam rumahnya yang jadi tanggungannya, maka ikut sertakan di dalam pahala kurban Anda. Tetapi yang dilarang memotong, mencukur adalah yang berkorban, bukan yang ikut serta dalam pahala, tetapi yang berkorban, atau bahasa kitanya yang didaftarkan namanya, bahasa singkatnya semacam itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kongsi di dalam daging. Maksudnya apa? Ada seekor sapi. Sapi ini mewakili bisa 7 jiwa. Ada 6 orang, semuanya berkorban. Ada 1 orang ikut di dalam kongsian ini, tetapi tujuannya tidak ingin berkorban, tetapi dia ingin menyembelih biasa saja. Niatnya menyembelih biasa, bukan berkorban. 6 orang berkorban, yang satunya tidak. Dia tidak ingin niat berkorban. Dia ingin mengambil dagingnya saja. Maka boleh apa tidak? Boleh. Ini kongsi dalam kepemilikan daging. Maka yang 6 itu dapat pahala berkorban. Yang 1 jiwa ini dia dapat kepemilikan daging, itu mengambil jatahnya milik dia daging yang telah disepakati. Tapi dia tidak mendapatkan pahala kurban karena dia niatnya tidak ingin berkurban. Maka 3 kongsian ini ya yang dijelaskan di dalam Islam. Ya, maka kalau seandainya
Anda berkurban, ya, Anda berkurban, maka boleh Anda ikut sertakan, kongsikan di dalam keluarga Anda menjadi tanggung Anda dalam pahala, ya. Jadi yang dilarang untuk mencukur, memotong itu adalah yang memiliki hewan. Adapun yang tidak memiliki hewan, tidak dilarang mereka untuk mencukur rambut mereka atau memotong kuku mereka. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu jawabannya. Jadi kongsi boleh ya pahala atau dengan daging. Berikutnya pertanyaan dari Jumaliati di Sulawesi Selatan, Kabupaten Nrekang, Indonesia. Assalamualaikum Ustaz Haikal, izin bertanya Ustaz, bapak saya sudah meninggal. Saya tinggal bersama ibu dan saudara Anda yang belum berkeluarga juga. Apakah pahala berkurban didapatkan juga ibu dan saudara saya ini? Syukran. Bisa diulang sedikit pertanyaannya? Jadi bapak saya sudah meninggal, saya tinggal bersama ibu dan saudara saya yang belum berkeluarga. Apakah jika saya berkurban saya berkurban itu ibu dan saudara saya juga mendapatkan pahala? Iya, jazakumullah khair. Ya, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, bosnya kongsi tadi itu ada 3, ya, tadi kongsi kepemilikan. Kongsi kepemilikan itu, ya, tadi sedikit saya ulang, kongsi kepemilikan itu adalah seseorang memiliki hewan tersebut. Kalau onta 7 jiwa, sapi 7 jiwa, boleh berkongsi di sapi, boleh berkongsi di onta, tapi kalau di kambing cuma satu orang, tidak bisa lebih dari satu orang kalau dalam kepemilikan. Tapi kalau sapi dan onta itu boleh 7 jiwa. Adapun yang ditanyakan tadi soal tadi, boleh dapat nggak pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal, ya, dia berkorban? Maka dapat pahalanya, ya, dia kongsikan ketika dia berkorban, dia niatkan kurbannya tersebut untuk dia dan kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Maka pahalanya sampai. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau niatkan pahala berkorban beliau untuk keluarga beliau, dan di antara keluarga Nabi ada Khadijah, dan Khadijah sudah meninggal lebih dahulu. Maka boleh ya seseorang meniatkan pahala kurbannya untuk yang sudah meninggal dari keluarga dekatnya seperti ibunya, istrinya, ayahnya, anaknya, maka boleh, ya, tidak mengapa. Ya, tetapi ulama mengatakan kalau dikhususkan kurban ini hanya dimiliki oleh orang yang sudah meninggal tanpa diikutsertakan orang yang hidup, ahlul ilm mengatakan lebih baik jangan. Ya, ini menyelisih yang lebih utama. Walaupun boleh, tapi menyelisih yang utama. Utamanya apa? Yang mati diikutkan kepada yang hidup. Jadi yang meninggal diikutkan pahalanya kepada orang yang masih hidup. Semacam itu. Orang yang hidup, ya, dia yang masih hidup dia berkorban, kemudian dia niatkan pahalanya juga orang-orang yang sudah meninggal dari keluarga dekatnya. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, indahnya Islam ya Ustaz, Masya Allah. Berikutnya Ustaz, ini dari Bapak Denny di Bojonegoro, Jawa Timur. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Haikal, izin bertanya Ustaz, jika sohibul kurban berkurban di tempat yang jauh, misalnya di Indonesia Timur, dan sohibul kurban berada di Indonesia Barat yang mana dalam jarak 2 jam antara penyembelihan yang lebih dahulu daripada sholat sohibul kurban. Nah, apakah hewan kurbannya bernilai kurban atau sembelihan biasa? Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah kalau seandainya mungkin di dalam satu ekor sapi misalnya, yang berkorban itu macam-macam. Ada dari Indonesia Timur, ada yang dari Indonesia Barat misalnya, semacam itu ya. Kemudian ini yang dari Indonesia Timur mungkin atau dari lebih dahulu daripada Indonesia Barat misalnya, mengerjakan sholat idnya. Gimana hewan kurbannya? Misalnya di sana belum sholat tapi sudah disembelih, ya, di tempat hewan kurban tersebut. Apakah ini sah penyembelihannya? Apakah dia seperti sembelihan biasa? Jawabannya adalah yang dilihat adalah patokan di tempat di mana hewan tersebut disembelih. Jika seandainya di masjid di setempat sudah selesai sholatnya, ya, walaupun di masjid orang yang berkorban belum selesai, tapi di masjid yang mau disembelih hewan kurban tersebut, di tempat hewan kurban disembelih tersebut, di tempat tersebut sudah ada selesai sholat, maka boleh disembelih. Sholat mana saja,
Yang penting di tempat tersebut, di daerah mana saja, di tempat tersebut sudah selesai sholatnya, maka boleh hewan tersebut disembelih. Bukan patokannya di tempat orang yang berkurban selesai sholat apa belum. Tetapi patokannya adalah ketika kurban itu di mana disembelih hewan kurban tersebut. Misalnya orangnya di Papua, ya hewan dia berkurban di Surabaya misalnya, kan jauh perbedaan waktunya, ya maka jadi patokan di Surabaya. Sudah selesai sholat apa belum di tempat Surabaya tersebut. Kalau sudah selesai sholat boleh disembelih, walaupun di Papuanya di tempat orang berkorbannya ini ya belum melaksanakan sholat misalnya, maka tidak mengapa. Alhamdulillah begitu Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz. Agak membingungkan memang kalau terjarak 2 jam begini ya. Masya Allah. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Andi Ahmad Fauzi Muhammadiyah. Begini pertanyaan dari Makassar, Sulawesi Selatan, bertanya seperti ini. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Haikal. Perkenalkan saya dari Makassar. Mau bertanya tentang hukum kurban. Saya sendiri berniat berkurban, saya sudah memiliki istri dan anak, dan ibu yang masih hidup alhamdulillah. Saya sendiri ingin berniat kurban, namun dana saya kurang cukup. Nah, harga kambing 2,3 juta Ustadz di Makassar. Saya ingin berkurban, tapi patungan dengan ibu saya agar dana cukup. Nah, apakah hukum kurban patungan kambing dengan ibu ana itu sah? Karena seingat saya yang boleh patungan cuma sapi. Mohon nasihatnya Ustaz. Begitu barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, beliau menanyakan boleh tidak patungan antara beliau dengan ibunya beliau karena uangnya tidak cukup. Ya boleh tidak? Boleh saja, tidak mengapa. Misalnya dia patungan kambing. Ya patungan kambing, tidak ada masalah. Ibunya dan anaknya berpatungan, sedangkan kambing kan yang punya 1 orang. Maka nanti tinggal siapa yang memiliki hewan tersebut. Bisa ibunya ataukah anaknya, tinggal nanti kesepakatan. Kata ibunya saya saja yang memiliki hewan ini. Maka yang berlaku nanti larangan untuk ibunya. Adapun anaknya tidak berlaku. Atau sebaliknya kata ibunya kamu ajalah anak yang memiliki hewan ini. Ya ibu membantu dengan uang. Maka sang anak nanti yang berlaku larangan, tidak boleh memotong, tidak boleh mencukur, karena dia yang memiliki hewan tersebut. Dan ibunya dia ikut sertakan dalam pahala. Jadi ibunya nanti berkongsi dalam pahala, bukan berkongsi dalam kepemilikan. Tetapi kongsi dalam pahala. Kalau seandainya seekor kambing, karena kambing hanya bisa dimiliki 1 orang. Beda dengan sapi dan onta, itu bisa dimiliki 7 jiwa. Tetapi kalau kambing 1 orang. Nanti ibunya kongsinya bukan kepemilikan, tapi kongsinya masuk nanti dalam pahala. Jadi ibunya diikutsertakan dalam pahala semacam itu. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti ya, Masya Allah. Berikutnya ini pertanyaan dari Wiwi Widowati di Yogyakarta. Wiwi Widowati di Yogyakarta bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Haikal, izin bertanya Ustaz. Saat ini banyak orang yang berjualan sate balibul atau dalam kurung bawah 5 bulan. Bahkan ada yang batibul, bawah 3 bulan. Yang ingin kami tanyakan, sebenarnya berapa sih usia kambing yang halal untuk disembelih atau dimakan? Apakah harus 1 tahun sebagaimana hewan kurban? Terima kasih atas jawabannya ya Ustadz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka kalau bukan kurban, umurnya berapa saja boleh. Walaupun 1 hari boleh disembelih. Ya, kambingnya baru lahir 1 hari, langsung disembelih dimakan, itu boleh. Ya, karena nggak ada batasannya. Ya, hewan yang boleh disembelih boleh dimakan. Karena nggak ada batasan umurnya. Yang ada batasan umur itu adalah ketika hewan itu akikah atau dia kurban. Ya, maka disebut oleh Nabi SAW, hewan la tadbahu illa musinnah. Kata Nabi SAW, janganlah kalian menyembelih kecuali hewan tersebut sudah musinnah. Musinnah itu berbeda-beda antara satu jenis hewan dengan hewan yang lain. Kalau onta, musinnahnya adalah 5 tahun ke atas. Dari 5 tahun ke atas onta baru dikatakan dia namanya musinnah. Adapun sapi, ya dikatakan dia musinnah ketika usianya 2 tahun ke atas. Dari 2 tahun ke atas. Maka ini sapi dikatakan musinnah. Adapun kambing, dikatakan dia boleh disembelih ketika kurban ketika usianya 1 tahun. Satu tahun. Maka kami kalau sudah usianya 1 tahun disebut dengan musinnah. Adapun domba itu usianya 6 bulan. Ya 6 bulan. Dikatakan dia musinnah. Maka domba usianya 6 bulan. Maka dikatakan dia musinnah. Kemudian
Adapun selain berkorban atau selain akikah, maka tidak ada batasan umur. Ya, walaupun 1 hari kambingnya lahir, Anda sembelih. Walaupun nggak nyampe 1 hari, setengah hari langsung Anda sembelih, tidak masalah. Ya, Bisa karena aja, tidak, Ustaz. karena tidak ada batasannya. Maka itu halal untuk dimakan. Wallahu taala alam. Masya Allah. Ya kali 1 hari Ustaz tega banget. Masya Allah. Barakallahu Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya pencerahannya dari Antum. Baiklah ini berikutnya pertanyaan dari Budi Santoso. Budi Santoso di Boyolali, Jawa Tengah Ustadz. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Haikal, izin bertanya ya Ustadz. Pertama, waduh pakai nomor nih. Binatang apa yang paling afdol untuk kurban? Nah kedua, binatang sapi untuk kurban lebih baik untuk sendiri 1 orang atau untuk 7 orang ya Ustadz? Dalam kurung korektif. Bolehkah berkurban? Nah kemudian nomor 3, bolehkah berkurban ayam sebanyak atau seharga kambing atau sapi ya Ustadz? Syukron jazakumullah khairan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Nanti tolong ingatkan saya kalau saya lupa ya jawab pertanyaannya. Iya. Baik. Pertama, mana yang lebih afdal berkorban di antara 3 jenis hewan? Ya, jelas ulama mengatakan bahwasanya hewan yang boleh dikorbankan adalah dari jenis bahimatul an'am. Kata Allah, "Ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Ya, dia kursumallah ala ma razaqahum min bahimati al-an'am. Agar mereka mengingat Allah, menyebut nama Allah atas apa yang Allah berikan rezeki dari binatang ternak. Imam Ibnu Katsir menafsirkan makna bahimatul an'am di dalam ayat ini, kata beliau hiyal ibil wal baqar wal ghanam, adalah unta, sapi dan kambing. Kemudian para ulama, para fuqaha berselisih mana yang lebih utama, seseorang berkorban dengan untakah ataukah berkorban dengan sapi ataukah berkorban dengan kambing. Terjadi 2 pendapat dalam masalah ini. Imam Malik dan sebagian ulama, ya mazhab Malikiyah dan sebagian yang lain melihat berkorban dengan kambing itu lebih afdal. Apa dalilnya? Beliau berdalil dengan perbuatan Nabi SAW. Sesungguhnya Nabi SAW beliau menyembelih 2 ekor kambing. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Anas bin Malik, kata Anas, "Dhahan Nabiyyu SAW kabshayn amlahaini aqranain." Sesungguhnya kata Anas, sesungguhnya Nabi SAW beliau menyembelih berkorban 2 kambing yang warnanya hitam keputihan, ya, yang bertanduk. Maka berdasarkan hadis ini kata Imam Malik rahimahullah taala dan yang lainnya, tidaklah Nabi berkorban, ya tidaklah Nabi melakukan sesuatu kecuali beliau pasti memilih sesuatu yang afdal, sesuatu yang paling bagus. Maka Nabi tidak mungkin melakukan suatu perbuatan kecuali memilih yang paling terbaik. Ketika Nabi memilih berkorban dengan menyembelih kambing, berkorban dengan kambing, maka kambing ini, ya, dan ini pendapat Imam Malik, bahwasanya lebih afdal daripada berkorban dengan sapi, berkorban dengan unta. Ya, ini pendapat Imam Malik. Adapun madhab yang lain, Imam Syafi'i dan yang lainnya melihat bahwasanya berkorban dengan unta itu lebih afdal ketimbang berkorban dengan sapi. Dan berkorban dengan sapi itu lebih afdal ketimbang berkorban dengan kambing. Apa dalilnya? Beliau berdalil dengan hadis salat Jumat. Ya, kata Nabi SAW, "Man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan, wa man raha fi sa'atis saniyah faka'annama qarraba baqaratan, wa man raha fi sa'atis salisah faka'annama qarraba kabshan." Kata Nabi SAW, barang siapa pergi di hari Jumat di waktu yang pertama, seolah-olah dia mendapatkan pahala seperti orang yang berkorban dengan seekor onta. Dan barang siapa pergi di hari Jumat di waktu yang kedua, seolah-olah dia berkorban mendapatkan pahala seperti orang berkorban dengan seekor sapi. Dan barang siapa pergi di waktu ketiga pada hari Jumat, yakni pada sholat Jumat, seolah-olah dia berkorban mendapatkan pahala seperti orang berkorban dengan seekor kambing. Di sini Nabi SAW jadikan peringkat pertama orang yang pergi di awal waktu seperti berkorban dengan onta. Ini menunjukkan onta lebih utama daripada setelahnya, ya. Karena Nabi menjadikan setelahnya adalah waktu kedua seperti sapi. Ini menunjukkan onta lebih utama daripada sapi dan sapi lebih utama daripada kambing. Karena Nabi jadikan orang yang pergi di waktu-waktu yang ketiga, ya, di waktu bukan waktu pertama itu seperti kambing, berkorban seperti seekor, berkorban dengan seekor kambing. Sehingga kata para ulama berdasarkan hadis ini, para ulama beristinbat berkorban dengan unta itu lebih utama ketimbang berkorban dengan sapi. Dan berkorban dengan sapi itu lebih utama
ketimbang berkorban dengan seekor kambing. Ini di antara dalil ulama yang mengatakan berkorban dengan unta lebih utama daripada sapi dan sapi lebih utama daripada kambing. Dalil yang kedua adalah mereka melihat di antara hikmah disyariatkannya ibadah kurban adalah memasukkan kebahagiaan kepada orang fakir miskin pada hari raya sehingga mereka menikmati daging-daging yang disembelih, mendapatkan makanan yang lezat pada hari tersebut. Dan ini di antara hikmah kenapa disyariatkannya ibadah menyembelih, agar orang-orang miskin, orang-orang fakir mendapatkan kebahagiaan pada hari tersebut, tercukupi kebutuhannya dan mereka memakan daging-dagingan ya sebagaimana orang-orang yang berada juga memakan daging-dagingan. Terus kata para ulama, tentu semakin banyak daging itu dibagikan, maka semakin banyak pula orang fakir miskin yang dibahagiakan. Semakin banyak jumlah daging yang dikorbankan, maka dibagikan, maka semakin banyak pula orang fakir miskin itu dibahagiakan. Maka kata para ulama tidak diragukan lagi, onta itu lebih banyak dagingnya daripada sapi, dan sapi itu lebih banyak dagingnya daripada kambing. Maka dari sisi tujuan inilah sebagian ulama mengatakan bahwasanya berkorban dengan onta atau berkorban dengan sapi itu lebih utama daripada berkorban dengan kambing. Dan ini kalau ditanya saya mana yang rajih, maka pendapat ini adalah insya Allah pendapat yang lebih rajih, lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan lebih utama berkorban dengan kambing. Dan juga sebab Nabi SAW berkorban dengan kambing dijelaskan oleh para ulama bukan karena rentan kambing itu lebih afdal, tidak. Tetapi Nabi SAW ingin menjelaskan kepada umatnya bahwasanya berkorban itu boleh dengan seekor kambing, ya, boleh dengan seekor kambing, tidak mesti ya Nabi SAW melakukan perbuatan pasti belum mencari yang afdal. Tetapi Nabi SAW semata-mata berkorban dengan kambing ini dalam rangka menjelaskan syariat Islam, ya, menjelaskan syariat. Makanya Nabi SAW ingin menjelaskan kepada umatnya bahwasanya boleh orang walaupun tidak berkorban dengan sapi, tidak berkorban dengan unta, boleh dia berkorban dengan kambing. Kambing ini batasan minimal, ya. Dan kadang-kadang Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan demi untuk menjelaskan syariat. Sebagaimana Nabi SAW meninggalkan sholat tarawih berjamaah, ya, Nabi tidak berjamaah dengan sahabat dalam rangka apa? Agar para sahabat tidak meyakini tentang wajibnya sholat tarawih, ya, tidak wajibnya sholat tarawih. Nah, Nabi SAW meninggalkan sesuatu yang afdal, meninggalkan sesuatu yang afdal dalam rangka menjelaskan kepada umatnya, dan itu sering, ya, dalam rangka syariat tidak ada masalah Nabi SAW ya meninggalkan sesuatu yang afdal dalam rangka menjelaskan syariat kepada umat. Termasuk dalam hal ini kata para ulama, Nabi SAW menjelaskan syariat kepada umat ya tentang bahwasanya kambing itu ya boleh dijadikan hewan kurban, bukan menunjukkan adalah afdaliyah lebih afdal daripada berkorban dengan unta dan sapi. Kemudian pertanyaan kedua mengenai masalah ini, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama, dia berkorban satu ekor sapi untuk satu orang, ataukah dia berkongsian satu ekor sapi itu 7 jiwa atau 5 jiwa? Mana yang lebih utama? Jawabannya adalah tentu lebih utama kalau dia memiliki keluasan rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu orang satu ekor sapi itu tentu lebih utama. Kenapa? Karena dia akan memberikan manfaat lebih banyak kepada orang fakir miskin. Maka semakin besar, semakin bagus hewan yang dikurbankan, semakin besar, semakin banyak daging yang dikasihkan, maka semakin besar pahala berkurban Anda. Maka ketika Anda berkurban mencari sapi misalnya, ada satu sapi, ya sapi Bali misalnya, ya yang gemuk misalnya. Kemudian ada satu lagi berkorban, sapinya limosin lebih besar lagi. Mana yang lebih afdal? Sapi limosin tentu lebih afdal daripada orang berkorban di bawah sapi itu. Semakin besar hewannya, semakin banyak dagingnya, maka semakin afdal berkorbannya. Ya, semakin afdal berkorbannya. Termasuk itu pula ketika dia berkorban satu orang untuk satu sapi untuk 1 jiwa, ini tentu lebih afdal ketimbang dia berkorban satu sapi berkongsian 7 jiwa. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah masalah dia membeli ayam kemudian sebanyak dengan nominal jumlah hewan kurban. Ya, kalau harga hewan kurban itu 20 juta misalnya, dia beli ayam 3.000 ekor misalnya. Ya, yang nominalnya setara dengan
20 juta atau bahkan lebih misalnya. Iya. Apakah itu juga lebih besar pahalanya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Pertama, ayam bukan hewan yang dikorbankan. Yang kedua, seseorang meninggalkan ibadah yang disyariatkan pada waktunya, kita tinggalkan, maka ini kita meninggalkan sebuah keutamaan. Walaupun peribahasanya dia membeli ayam itu nominalnya 40 juta. Ya, kemudian sedangkan hewan kurban harganya 20 juta. Kita katakan lebih besar orang yang berkurban walaupun satu ekor kambing yang harganya misalnya 3 juta. Sedangkan beliau membeli ayam 40 juta, beliau bagikan, sedekahkan. Maka lebih besar pahalanya adalah orang yang berkorban dengan seekor kambing nominal 3 juta. Kenapa? Karena dia melakukan ibadah pada waktunya, yaitu ibadah kurban. Dan dia lakukan pada waktunya. Ketika di waktu itu dilakukan, maka lebih afdal. Tetapi kalau di luar kurban, ya di luar kurban, di luar hari raya Idul Adha, maka semakin banyak sedekahnya semakin afdal, semacam itu. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. 20 juta 3.000 ayam ya Ustaz. Kira-kira wallahu taala alam. Iya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Ini pertanyaan berikut dari Siti Hamidah di Riau Pekanbaru bertanya seperti ini. Bismillah Ustaz Haikal, ingin saya bertanya mengenai kurban. Ketentuan dalam berkurban 1 ekor sapi boleh urunan 7 orang. Nih, anggap saja 1 orang biayanya 3 juta Ustadz. Nah, si orang ini, si A misalnya, si orang A ini, si fulan A ini, dia urunan lagi Ustadz. Yang 3 juta itu dipecah lagi. Jadi 3 orang 3 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, hukum seperti ini bagaimana ya Ustadz? Jazakallah khair. Ya, jazakumullah khair. Ya, misalnya ada seseorang berkorban dengan seekor sapi, yang mana sapi ini bisa diwakili oleh 7 jiwa, yaitu 7 kepemilikan. Maka yang 1 kepemilikan ini ternyata bercabang lagi, banyak orangnya, sampai 3 atau 4 orang. Boleh apa tidak? Karena dia tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar 3 juta misalnya, karena harga 1 jiwanya 3 juta, dia tidak memiliki uang, dia punya uang 1 juta. Kemudian ada temannya lagi 1 juta, ada temannya yang lain lagi punya 1 juta, jadi 3 juta bertiga. Boleh tidak? Bertiga urunan untuk ikut dalam berkurban 1 ekor sapi ini. Maka jawabannya boleh. Tetapi yang memiliki hewan kurban itu cuma 1 orang. 1 jiwa. Yang memiliki cuma 1 jiwa. Misalnya namanya Muhammad, Abdullah dan Abdurrahman. Maka Muhammad ngasih 1 juta, Abdullah ngasih 1 juta, Abdurrahman ngasih 1 juta. Berkorban ikut serta dalam 1 ekor sapi. Dia ngambil 1 jiwa dari 7 jiwa. Maka kita katakan yang memiliki hewan ini cuma 1 saja dari 3 ini. Kalau enggak Muhammad ya Abdullah atau Abdurrahman. Maka taruhlah yang memiliki hewan itu adalah Muhammad. Maka Abdullah dan Abdurrahman diikut sertakan dalam pahala, bukan dalam kepemilikan. Seolah-olah Abdullah dan Abdurrahman membantu Muhammad untuk berkorban. Nih loh, saya kasih uang 1 juta agar kamu bisa berkorban. Abdurrahman juga, nih Muhammad saya kasih uang kamu 1 juta untuk bisa berkorban. Maka seolah-olah 2 orang ini mengasih temannya ini uang untuk berkorban. Yang memiliki cuma 1 orang, yaitu Muhammad. Nah, Ustadz, bagaimana? Siapa yang menentukan kepemilikan ini? Maka Anda bersepakat bertiga. Ya, siapa yang dijadikan yang memiliki ini? Maka kembali kepada kesepakatan masing-masing. Kalau nggak ada mau sepakat Ustadz, maka nggak bisa. Karena harus satu orang yang memiliki. Ya, tidak bisa ketiga-tiganya. Adapun sisa temannya diikut sertakan dalam pahala. Maka itu boleh. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ya, pokoknya hari ini tentang kurban ya Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya dari Kartika Sari, banyak sekali yang masuk. Di Musi, Kabupaten Musi, Sumatera Selatan nih. Musi Rawas. Assalamualaikum Ustaz Haikal, izin bertanya, orang tua saya sudah meninggal. Dan kami berniat nanti di hari raya Idul Adha ingin berkurban atas nama beliau. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana hukumnya berkurban orang yang sudah meninggal, untuk orang yang sudah meninggal, tetapi kami tidak tahu apakah ayah saya yang sudah meninggal ini, orang tua meninggal ini sudah diakikah atau belum. Jadi saya harus dahulukan mana nih? Akikahnya dulu atau berkurbannya dulu? Barakallahu fikum. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Emang ada pemahaman di masyarakat kita bahwasanya tidak boleh berkorban kalau belum berakikah, semacam itu. Ini pemahaman yang kurang tepat, karena boleh saja seseorang berkorban walaupun dia belum berakikah. Maka tidak ada larangan
seseorang berkorban walaupun dia belum berakikah, maka tidak ada masalah sebetulnya. Dia berkorban terlebih dahulu, kemudian nanti berakikah belakangan, maka tidak mengapa. Ya, sehingga tidak ada hadis ataupun ayat yang melarang hal ini. Ini poin pertamanya. Poin keduanya adalah boleh tidak kita berkorban, mengkhususkan korban itu untuk orang meninggal. Maka kalau secara mustakil sendirian dia tidak ada yang diikutsertakan ke orang yang hidup, maka afdalnya jangan. Afdalnya jangan. Misalnya saya punya ayah saya meninggal. Kemudian saya berkorban untuk ayah saya, khusus untuk ayah saya. Saya bayar uang khusus untuk ayah saya yang berkorban dan beliau sudah meninggal. Maka afdalnya jangan. Afdalnya jangan. Afdalnya adalah ayah saya tarik ikut serta dengan saya dalam pahala. Saya berkorban untuk diri saya, kemudian ayah saya yang sudah meninggal saya ikut sertakan di dalam pahala. Ini yang paling afdal. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau berkorban, kemudian beliau ikut sertakan keluarga beliau yang sudah meninggal, di antaranya adalah Khadijah. Tetapi kalau seandainya dia kekeh, Ustaz saya pengen untuk ayah saya punya banyak harta, saya pengen untuk ayah saya berkorban secara khusus, boleh apa tidak? Boleh. Para ulama sepakat membolehkan berkorban untuk orang yang sudah meninggal secara sendirian, tidak mengapa. Tetapi kita berbicara secara mana yang lebih afdal. Afdalnya adalah orang yang mati diikut sertakan pahalanya kepada orang yang hidup. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya jawaban Anda dan antum. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Farid di Sleman, Ustaz. Muhammad Farid di Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Aikal, izin bertanya ya Ustaz, pada tahun 2022 ini terjadi perbedaan waktu Idul Adha. Pemerintah menetapkan 10 Juli, sedangkan masjid tempat saya tinggal di Sleman, Yogyakarta ini tanggal 9 Juli ya Ustadz. Saya mendaftar kurban di masjid ini. Tetapi saya sebetulnya ingin ikut pemerintah. Namun tidak mungkin saya batalkan kurban karena menggunakan sistem kelompok 1 sapi untuk 7 orang. Nah, apa yang harus saya lakukan ya Ustadz? Karena bila tetap ikut pemerintah, masjid saya kurban tanggal 9 Juli. Nah, sementara salat Idnya tanggal 10 Juli. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, seseorang beramal sesuai dengan apa yang dia yakini, ya dari kebenaran, ya dari pendapat yang rajih. Maka seseorang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia yakini dari perkataan atau pendapat para ulama yang rajih. Karena orang dihukum oleh Allah atas keyakinan dia. Maka kalau seandainya ya dia mengetahui bahwasanya yang kuat pendapatnya dan itu yang dia yakini, misalnya hari Ahad, kemudian qadarullah hewan sembelihannya disembelih pada hari Sabtu, bagaimana sikapnya? Sikapnya adalah pertama, kalau seandainya Anda bisa mengelobi yang punya di tempat tersebut untuk disembelih hewan Anda di hari Ahad, dikhususkan disembelih hari Ahad, maka alhamdulillah. Kalau seandainya bisa melobinya untuk dipindahkan di hari Ahad, atau bisa dipindahkan misalnya uangnya dipindahkan atau tukar menukar, sama mungkin kebetulan ada teman hari Sabtu ya yang di tempat dia disembelih hari Ahad Anda tukar menukar, maka juga ini bisa Anda lakukan kalau seandainya diperbolehkan di masjid tersebut. Tapi kalau seandainya tidak bisa, maka Anda kalau diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala berkurban di tempat lain yang di hari Ahad ya, yang di hari Ahad. Kalau seandainya tidak bisa, uangnya tidak cukup Ustadz ya, dan itu pun sudah setengah mati saya kumpulkan misalnya berkorban tersebut, maka nas'alullah azza wajalla, ya kita berharap kepada Allah Anda mendapatkan pahala. Tetapi secara kaidah itu sembelihan biasa karena Anda meyakini hari rayanya adalah hari Ahad. Tetapi nas'alullah azza wajalla, ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Anda diganjar dengan niat Anda ya, tetapi secara kaidah itu adalah sembelihan biasa, dan mudah-mudahan pahala Anda dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum Ustaz, barakallahu fikum, masyaallah. Kasihan orang ini terjepit situasi. Baiklah, setelah begitunya satu lagi pertanyaan insyaallah masih bisa ya. Semoga ya masih ada 6 menit insyaallah. Dari Lingga Tualang Ramadan Hutagaol di Riau, Pekanbaru. Assalamualaikum Ustadz Haikal. Ana mau bertanya Ustadz perihal larangan potong kuku dan rambut bagi mereka yang berkurban. Karena Ana baca dan mendengar bahwa larangan itu berlaku bagi mereka yang berkurban dan sedang melaksanakan ihram di riwayat Aisyah radhiyallahu anhu. Tapi banyak yang beredar di riwayat Ummu Salamah
Mohon penjelasannya ya Ustadz. Barakallahu fikum. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Iya. Hadis Ummi Salamah hadis yang sahih ya. Kata Ummi Salamah bermenyebutkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada ahadukum an yudhhi, idza dakhala al-ashr wa arada ahadukum an yudhhi, falyumsik an sya'rihi wa adfarih." Kata Nabi sallallahu jika masuk 10 awal bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban, maka kata Nabi sallallahu hendaklah dia tidak memotong rambutnya dan tidak memotong kukunya. Dan hadis ini adalah hadis Ummi Salamah. Adapun yang masalah hadis Aisyah ya, maka hadis Aisyah ini tentang dalam kondisi berhaji itu tidak menafikan tentang hadis Ummi Salamah ya, tidak menafikan, tidak meniadakan hadis Ummi Salamah ya. Adapun hadis Ummi Salamah sifatnya umum ya, berlaku kepada orang yang berkorban ya. Adapun hadis Aisyah hadisnya adalah khusus ya, hadisnya sifatnya khusus, maka ini tidak bertentangan antara keumuman hadis Ummi Salamah dan kekhususan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan para ulama banyak menggabungkan dua hadis ini. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti jawaban tentunya, seperti itu alhamdulillah. Ustaz, ini ada satu pertanyaan sedikit tambahan nih. Ini mungkin ini antum bisa bantu, ada orang Ibu Siti Aisyah Ustaz di Kalimantan Timur, di Samarinda Ustaz. Bertanya seperti ini ya Ustaz Haikal, di mana pondok tahfiz yang sesuai dengan sunnah di dekat daerah kami? Karena di kota saya banyak sekali pondok yang tidak sesuai dengan sunnah. Jazakallahu khairan. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Samarinda. Kalau di Kaltim sendiri saya kurang tahu, tapi kalau di Kalimantan Selatan banyak. Salah satunya pondok saya ini, promosi sedikit ya. Masya Allah. Salah satunya pondok saya ini pondok tahfidz, ya pondok Mahat Bakkah, ya Martapura, atau terkenal juga dengan pondok Al-Irsyad Tengaran 8 Martapura. Ya Mahat Bakkah atau pondok Al-Irsyad Tengaran 8 Martapura. Ya ini juga pondok tahfidz. Bisa disekolahkan di sini, tapi nanti tahun ajaran baru ya. Nanti mungkin 2 bulan 3 bulan lagi baru buka pendaftarannya ya, semacam itu. Di semua jenjang ada, dari TK sampai SMA. Barakallahu fikum Pondok Bakkah, baiklah. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz atas keluangan waktu antum yang sudah diberikan kepada kami untuk banyak sekali tadi pertanyaan, mungkin 10 lebih tadi. Pertanyaan seputar mengenai kurban. Semoga teman-teman pemirsa Fatwa TV yang menyaksikan dapat mengambil pelajaran dan mengambil ilmunya dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Haikal Basyarahil. Barakallahu fikum ya Ustaz. Ya Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup? Boleh, silahkan. Semoga Allah memudahkan urusan antum dan kita dapat dipertemuan kembali di pekan depan ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Amin. Baiklah, pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah tuntas sudah acara kita di siang hari ini. Semoga kita dapat Allah pertemukan kembali di pekan depan ya. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren?